Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamah. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 IPS di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan best practice dari aksi PPL saya yang kedua. Tetapi sebelum saya melakukan presentasi, alangkah baiknya saya akan berbagi pengalaman lebih dahulu tentang mengikuti PPG secara daring di Universitas Negeri Malang. Berbicara tentang pengalaman dalam mengikuti perkuliahan daring PPG ini, tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan. Menurut saya dan juga menurut pengalaman saya, semua tahapan dalam perkuliahan PPG secara daring ini semuanya sangat penting. Pada tahap pertama yaitu pendalaman materi, ini menurut saya tahap yang sangat urgen dari kita mulai mengidentifikasi masalah. Ini adalah tahap pertama yang sangat penting untuk menuju tahap yang selanjutnya dalam pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana pembelajaran, dan rencana evaluasi. Pembuatan rencana aksi ini adalah membuat perangkat pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini banyak sekali nilai positif yang kita dapatkan, bagaimana kita menyusun sebuah rencana pembelajaran itu dengan baik dan benar, kemudian menyusun rencana evaluasi itu sendiri juga dengan baik dan benar. Kemudian sampai tahap pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. Ini 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Dari sini banyak sekali hal-hal positif, banyak sekali masukan dari observer, guru pamong ataupun dosen. Kemudian pada saat praktek pengalaman lapangan pada aksi 1 dan aksi 2, di sini juga banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Di antaranya bagaimana saya harus berupaya untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, kemudian bagaimana proses perekaman tersebut hasilnya bagus, dan pengalaman dalam editing video yang lumayan menyita waktu, tetapi alhamdulillah dari sini banyak sekali ilmu yang saya dapat dari proses belajar dan sharing dengan guru-guru yang lain dalam kelompok. Ini alhamdulillah bisa terlewati. Saya bersyukur apa yang sudah dilaksanakan, walaupun tenaga, waktu, dan pikiran kita yang banyak dikorbankan, tetapi dari sini ilmu yang sangat bermanfaat juga saya dapatkan. Alhamdulillah. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dosen dan juga guru pamong yang sudah membimbing saya sampai tahap ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya dapatkan dapat bermanfaat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akan mempresentasikan best practice yang sudah saya susun pada LK 3.1 terkait dengan PPL siklus kedua. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan best practice saya. Langsung saja, menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasi, itu di MTS Darul Ulum Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Lingkup pendidikan, Madrasah Tsanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan semangat belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 9A dengan model PJBL pada MTS Darul Ulum Toili. Penulis saya sendiri, Marhamah, tanggal
26 September tahun 2022. Kemudian, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas, atau masih ada siswa yang kurang bersemangat saat proses belajar. Kemudian, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek ini menurut saya penting untuk dibagikan karena mungkin ada permasalahan yang sama yang dialami oleh rekan-rekan guru yang lain, sehingga selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Kemudian, peran saya dalam praktek ini adalah sebagai guru, di mana saya mempunyai tanggung jawab di antaranya yang pertama, mulai dari tahap perencanaan. Untuk melakukan pengajaran yang efektif kepada peserta didik, untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, di mana saya juga berupaya di sini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Upaya saya sebagai guru dalam praktiknya antara lain melakukan inovasi pembelajaran di kelas, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran menggunakan IT, sumber belajar yang bervariasi, tidak hanya dari buku tetapi juga dari internet, serta menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi. Jadi, di sini guru bertugas melaksanakan evaluasi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Poin selanjutnya adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Jadi, tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut antara lain yang pertama, menyampaikan pembelajaran yang menarik dengan bantuan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian tantangan yang kedua adalah peserta didik malas bertanya. Kemudian yang ketiga, saat berdiskusi ada siswa yang tidak turut serta aktif berdiskusi. Yang keempat, ada siswa yang tidak terlibat dalam mengerjakan LKPD yang dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian yang kelima, untuk menyelesaikan tugas butuh waktu yang cukup lama dalam pembuatan proyeknya. Kemudian yang keenam, kemampuan siswa menyampaikan hasil diskusi kurang percaya diri. Kemudian yang terlibat, siapa saja yang terlibat? Yang pertama itu guru. Guru di sini memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua siswa. Siswa yang memiliki peran sebagai objek penelitian. Kemudian yang ketiga observer yang memiliki peran sebagai pemberi masukan terhadap PPL yang sudah saya laksanakan. Untuk poin selanjutnya adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Jadi,
Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, memotivasi siswa dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK, ya. Di sana berupa cuplikan materi, berupa gambar-gambar dengan berbantuan PowerPoint. Kemudian yang kedua, guru menstimulasi siswa dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan siswa atau siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, mendatangi setiap kelompok, memberikan arahan dan bimbingan untuk memastikan siswa tersebut atau memastikan siswa terlibat aktif dalam diskusi atau mengaktifkan keterlibatan siswa dalam pengerjaan tugas. Kemudian yang keempat, mengarahkan dan membimbing ke setiap kelompok untuk penjadwalan penyelesaian proyek sehingga proyek selesai tepat waktu. Yang kelima, bersama kelompoknya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi pembuatan proyek. Kemudian strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Yang pertama, membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif, yaitu dengan penyajian materi dilengkapi gambar-gambar dari sumber internet. Kemudian yang kedua, menggunakan metode yang tepat sesuai yang tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Yang ketiga, membimbing dan mengawasi dalam pengerjaan proyek dan pengisian LKPD dengan pemanfaatan sumber belajar bervariasi. Poin yang selanjutnya, memberikan penghargaan saat proses tanya jawab, presentasi, dan memberikan punishment kepada peserta didik yang tidak ikut serta dalam diskusi kelompoknya. Kemudian yang kelima, membuat penilaian terkait aktivitas siswa. Jadi adanya evaluasi di sini adalah salah satu cara guru untuk mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain ada buku IPS, handout, LKPD, laptop, LCD, PTT, dan kuota internet. Poin yang terakhir, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, dampak yang bisa dilihat dari aksi ini antara lain. 1. Penggunaan metode yang variatif menumbuhkan semangat siswa dari yang sebelumnya kurang aktif menjadi lebih aktif. Dilihat dari tanya jawab dari guru ke siswa dan dari kelompok satu ke kelompok lainnya pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih antusias dalam menerima pelajaran dan antusias dalam presentasi. Yang ketiga, pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, siswa menjadi lebih percaya diri dilihat dari siswa yang bertanya dan dari kegiatan presentasi di depan kelas. Yang kelima, tumbuhnya kerjasama yang positif di tiap-tiap kelompok diskusi. Yang keenam, pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Kemudian yang terakhir, pemilihan model PJBL menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas siswa dilihat dari proses diskusi dan presentasi serta hasil proyek. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh perencanaan yang pelaksanaan pembelajaran,
metode dan model pembelajaran, serta penggunaan media yang menarik dan inovatif. Kemudian pembelajaran dari keseluruhan proses ini antara lain, jadi yang terakhir, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah sebagai guru kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif guna mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun praktik ini jauh dari kata sempurna, tetapi mampu memberikan dampak positif bagi siswa dan guru sendiri untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran yang akan datang. Itulah tadi hasil penyusunan dari best practice saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari sini saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.